Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih menyertai kami dalam sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-49. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Mengikut Yesus secara total. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang mengikuti Yesus secara total dan korelasinya dengan nats dalam Injil Lukas ini. Kita boleh melihat dan belajar dari renungan harian ini bagaimana yang dikatakan mengikuti Yesus secara total. Ibu bapak saudara, dalam Alkitab api mempunyai makna simbolis, antara lain tanda penampakan Allah sebagaimana tertulis dalam Keluaran 13 ayat 2, Keluaran 19 ayat 18, sarana pemurnian Imamat 13 ayat 52, Bilangan 31 ayat 23, sarana pemisahan Yeremia 23 ayat 29, Yesaya 33 ayat 14, sarana pemusnahan dalam pengadilan Kejadian 19 ayat 24. Dalam nas ini, jika kita mengacu pada apa yang dikatakan di ayat 52 sampai 53 atau konteks dekat dari nas renungan ini, maka api yang dimaksudkan adalah untuk memisahkan dan memurnikan. Tetapi api bisa juga merujuk kepada pencurahan Roh Kudus dengan lidah-lidah api. Maka dapatlah kita pahami bahwa api adalah kuasa dari Tuhan yang menyala, yaitu Injil yang akan memurnikan, seperti api yang memurnikan emas dari kotoran-kotorannya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, karena itu berbicara tentang mengikuti Yesus, yakni Yesus menghendaki supaya setiap orang yang mau mengikut Dia haruslah secara total menyerahkan hidup dan perbuatannya untuk Tuhan, bukan setengah-setengah. Sebab itulah yang dikerjakan oleh Yesus dalam dunia ini, sampai Dia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan manusia. Bahwa kasih yang terbesar yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, demikian juga firman-Nya adalah kuasa yang diberikan kepada kita untuk memurnikan dan menguduskan kita dari kuasa dosa. Firman-Nya adalah api yang memurnikan kita dari kotoran-kotoran dosa dan menjaga kita tetap hidup dalam kekudusan. Jika kita menerima firman-Nya, maka tidak ada kompromi dengan perbuatan dosa. Kita tidak bisa menduakan Tuhan dalam hidup kita, seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saat ini tentu telah berbeda dengan pada masa Yesus mengucapkan nats ini, ataupun pada masa awal-awal pekabaran Injil diberitakan di suatu daerah, bahwa untuk menjadi seorang Kristen tentu perlu keputusan yang berdampak pada konsekuensi yang begitu berat, sehingga harus dibenci oleh keluarga atau orang yang di sekitar kita. Sekarang banyak orang Kristen adalah karena orang tuanya adalah Kristen, sehingga banyak orang yang mengaku Kristen bukan dengan kesungguhan
mengikut Yesus, melainkan karena keturunan atau anak dari siapa yang menjadi Kristen. Kita mau memberikan diri kita untuk dibakar dengan api firman-Nya, untuk memisahkan kita dari dosa, untuk membakar habis perbuatan-perbuatan dosa yang ada dalam diri kita. Mari kita menjadi pengikut Yesus secara total dan secara sungguh-sungguh. Tuhan menguatkan kita menjadi setiap pribadi yang setia mengikut dan total mengikut Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus setia mengikut dan mengiring Engkau dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan yang telah memilih kami menjadi para pengikut-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.